Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia dengan NIM 2012-2220 dari kelas Mikro Teaching B yang diampu oleh dosen pengampu Pak Mufid. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perceraian. Nanti bisa dilihat di sini ya. Pengertian talak. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Apa sih perceraian itu? Nah, perceraian itu yaitu putusnya tali ikatan pernikahan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian talak. Pengertian talak apa sih Bu? Talak itu secara syariat itu melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Nah, pembagian talak itu ada enam, tapi di sini Ibu hanya mengambil 2 ya. Ibu hanya mengambil 2. Yang pertama dari segi ketegasan terbagi menjadi 2. Itu ada di talak syari, ada di talak syariah. Kalau talak syari itu talak yang tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi walaupun suami itu berucap tapi tanpa ada niatan dia ingin menceraikan istrinya, itu tetap aja jadinya itu jatuh talak ya. Yang kedua yaitu talak kinayah. Kalau talak kinayah itu talak yang membutuhkan niat dari suaminya. Kalau semisal suaminya mengucapkan kata-kata kayak kata-kata sindiran, contohnya kayak semisal pulang aja kamu ke orang tuamu, nggak usah di sini, itu masuknya ke talak kinayah. Kalau sang suami nggak ada niatan dalam hati, tidak ingin menceraikan istrinya, itu tidak jatuh talak. Tapi kalau sebaliknya suami mengucapkan kata seperti itu tetapi dia ada niat ingin menceraikan istrinya, maka itu dihitung dengan jatuhnya talak ya. Jadi otomatis mereka itu tidak sah dalam pernikahan. Selanjutnya itu dari segi jumlah barusan udah Ibu jelaskan, itu ada talak 1, talak 2 dan talak 3. Di sini Ibu hanya mengambil pembagiannya itu 2. Dari segi ketegasan sama dari segi jumlahnya aja ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan ya. Di sini dijelaskan nusyuz itu pembangkang ya. Ketika seorang istri durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan yang Allah wajibkan, maka ini dapat dikatakan dengan nusyuz atau pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Contohnya seperti ketika seorang istri menolak untuk berhubungan suami istri padahal dia tidak sedang halangan atau dia tidak sedang udzur ya, kayak semisal nifas, menstruasi gitu. Dia menolak tanpa alasan yang jelas. Itu nanti jatuhnya ke nusyuz ya, masuknya ke nusyuz atau istri yang pembangkang. Selanjutnya yaitu fasak. Fasak itu batalnya akad. Akad itu gimana maksudnya Bu? Di sini bisa dibaca dulu ya. Batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya contohnya kayak seorang suami nih mau berpoligami. Dia udah mau akad, tinggal ijab kabul aja, tapi ternyata dia itu nggak izin sama istrinya. Nah, disitulah rusaknya udah terjadi. Rusak ya, dari awal aja itu udah rusak. Terus yang kedua, contohnya kalau misal sang suami sudah tidak pernah menafkahi istrinya dengan jangka waktu yang lumayan lama ya, itu nanti jatuhnya fasak ya teman-teman, atau rusaknya pernikahan. Yang selanjutnya yaitu hulu. Hulu secara bahasa itu melepas atau meninggalkan pakaian, karena masing-masing dari suami istri adalah sebagai pakaian bagi pasangannya. Kalau hulu itu biasanya sudah Ibu jelaskan, itu kayak istri langsung maju ke suaminya dengan sebagai gantinya dia memberikan imbalan ke suaminya, atau misalnya kayak sang istri mengembalikan maharnya. Itu biasanya dilakukan karena sang istri sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan pernikahan ini ya. Dia sudah tidak ada keinginan ya, atau ada tidak kuat lah untuk melanjutkan hubungan pernikahan ini. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan ya pada materi hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.